Shalom keluarga Allah, Tuhan mengasihi semua orang. Tetapi orang-orang yang kesukaannya melakukan hal-hal yang disukai Tuhan, mereka mendapat tempat yang sangat spesial di hati Tuhan. Inilah Revival News minggu ini. Setiap kesempatan memberikan persembahan bagi Tuhan selalu membawa sukacita ilahi yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengasihinya. Saudara dapat memberikan persembahan secara online atau non-tunai seperti bank transfer atau internet banking, PayPal, atau aplikasi dompet online. Informasi nomor rekening keluarga Allah Global selengkapnya dapat saudara baca di gbik.org/persembahan. Amplop dan kotak persembahan tetap gereja sediakan bagi saudara yang masih terkendala memberikan persembahan secara tunai. Persembahan yang diberikan dengan sukacita pasti menyenangkan hati Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Lebih fokus dengan perkara rohani. Lebih intim dengan Roh Kudus. Lebih mengerti kasih Bapa. Mari bergabung dalam kegerakan doa puasa massal 40 hari, 9 Mei sampai 17 Juni 2022. Dapatkan panduan doa puasa di gbika.org/doapuasa. Siapa bilang potong rambut yang bagus harus mahal? Kamu bisa bergaya nggak pakai banyak biaya. Murah tapi nggak murahan. Hanya Rp5.000 saja, kamu bisa jadi keren. Yuk, datang saja ke Potong Rambut Murah Keluarga Allah, Jumat 13 Mei jam 10 sampai 12 siang, di lapangan parkir Masela. Keluarga Allah Peduli akan terus mengadakan potong rambut murah ini setiap bulan hari Jumat minggu kedua. Terbuka untuk umum. Bagikan kabar sukacita ini supaya makin banyak yang diberkati. Mengubah yang tak berdaya menjadi berkemenangan. Yang terbelenggu dosa dibebaskan dan dimerdekakan. Masa depan dibuat menjadi cerah. Sadarilah, segala sesuatu jadi mungkin bila kita melihat dari sudut pandang Tuhan dengan mata iman. Jadi, alamilah perjumpaan pribadi dengan Tuhan dengan mengikuti Retreat Encounter Online Keluarga Allah, Minggu 22 Mei 2022, mulai jam 8 pagi melalui Zoom dan YouTube. Biaya pendaftaran sebesar Rp50.000. Bisa ditransfer melalui BCA cabang Purwosari, nomor rekening 392-036-5000, atas nama GBI Keluarga Allah dengan keterangan Retreat Encounter. Pendaftaran paling lambat 15 Mei. Info lebih jelas hubungi admin SOM-KA 0857 4016 4619 atau call center plus 0899 789 5000. Salib kosong, bukti Yesus menyelesaikan tugas penebusannya. Kubur kosong, bukti Yesus bangkit dari kematiannya. Dia hidup dan naik ke surga. Mengutus Roh Kudus jadi penolong kita. Rayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kamis 26 Mei 2022, jam 9 pagi dan jam 5 sore. Saudara, itu bukan tubuhmu loh. Dengar baik saudaraku, you are your spirit yang punya jiwa tinggal dalam tubuh. Komit membangun kehidupan rohani yang solid, yang berbobot, yang berkualitas. Doa puasa itu termasuk salah satu membuat roh kita itu mulai bangkit, mulai bertumbuh, saudara, mulai bisa kalahkan kedagingan dan berkarya secara luar biasa. Jangan lewatkan seri khotbah Spiritual Upgrade selama bulan Mei hanya di GBI Keluarga Allah. Demikian Revival News minggu ini. Bangun terus Pondok Daud secara pribadi, sehingga berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada Daud juga Tuhan curahkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. The Miracle of Worship, mujizat penyembahan. Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendaknya. Alkitab jelas mencatat bahwa Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Itu hobinya, itu kenikmatannya.
kesukaan pribadi Daud dibuatnya menjadi kesukaan banyak orang dengan cara mendirikan pondok Daud. Tuhan suka pondok Daud karena tidak ada penyekat, artinya bisa membangun keintiman dengan Tuhan secara langsung. Tuhan sangat suka suasana di pondok Daud karena penuh dengan pujian dan penyembahan. Miliki kerinduan yang menyukakan hati Tuhan, yakni hati yang tergerak sendiri tanpa diperintah oleh Tuhan untuk membangun pondok Daud. Kesukaan Tuhan. Para jemaat Tuhan, kesukaan Tuhan boleh berikan kemuliaan terbaik hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom keluarga Allah. Sekali lagi, shalom keluarga Allah. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Dan hari ini saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini beribadah pukul 6 sore di ibadah spesial Sabtu. Dan hari ini saya rindu juga mengetahui kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah, baik secara online maupun secara onsite. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah secara onsite, dimohon untuk bisa bangkit berdiri. Kami rindu menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir sambil melambai-lambaikan tangan. Sehingga hamba-hamba Tuhan dapat mendatangi Bapak Ibu Saudara, melayani, mendoakan dan follow up Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Dan saya juga rindu menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah secara online. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kami rindu menyambut Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara dapat langsung men-scan QR Code yang terlihat di layar gadget Bapak Ibu Saudara. Dan juga atau bisa menghubungi nomor call center keluarga Allah di kolom live chat. Kami sungguh sangat bersuka cita setiap Bapak Ibu Saudara bergabung bersama kami, beribadah di gereja ini. Sebab kita percaya di gereja ini kita bersama-sama bertumbuh, mengalami pengenalan Tuhan yang lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Dan saya juga rindu mengajak kepada setiap kita, para jemaat kesukaan-kesukaan Tuhan, untuk kita bisa mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Ada banyak fasilitas yang gereja sediakan yang memudahkan setiap kita untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Salah satunya melalui non-tunai. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mentransferkan ke nomor rekening yang tertera ataupun dapat langsung men-scan QR Code yang tertera di layar LED ataupun di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami kendala dalam memberikan persembahan secara non-tunai, kami di bawah sudah menyediakan kotak persembahan dan amplop persembahan sehingga setiap kita bisa tetap mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dan saat ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa bagi persembahan. Segala pujian dan syukur Tuhan kami berikan hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang beracara, Tuhan yang sungguh-sungguh nyata bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang nyata bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan kami persembahkan sedikit apa yang kami punya, sedikit apa yang Tuhan berikan bagi kami persembahkan untuk hormat kelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan yang pakai setiap persembahan kami, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang layakkan persembahan kami, sungguh-sungguh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya sungguh-sungguh Tuhan hidup kami mengalami kelimpahan untuk kami boleh menjadi berkat bagi sekitar kami. Dan kami juga berdoa Tuhan lebih lagi untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang baru pertama kali tergabung di gereja ini Tuhan. Kami percaya di gereja ini kami boleh mengalami Tuhan. Kami semakin boleh mengalami Tuhan lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar setiap kami untuk menjadi kesukaan-kesukaan Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami percaya, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang percaya boleh katakan bersama-sama, amin. Dan sekarang tiba saatnya kita untuk memuji dan bersorak-sorai hanya bagi Tuhan lebih lagi. Saya undang untuk bangkit berdiri dan kita mau sorakan lebih lagi. Haleluya! Haleluya, haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan di tempat ini. Kita naikkan syukur kita sebab Tuhan baik. Amin. Serukan Tuhan Yesus Engkau baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus Engkau baik. Berikan kemuliaan dan pujian bagi Allah kita yang layak dipuji di tempat ini. Hey! Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Hey! Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan.
Yesus, Yesus. Nama Yesus. Serukan dari lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Seserukan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Hey! Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Serukan Yesus, Yesus, hanya namamu. Dari pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Serukan Allah, seluruh bumi sujud, tinggikan Allahku dahsyat, tinggikan namaku dahsyat. Seluruh bumi sujud, tinggikan nama. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, surga bumi sujud menyembah. Serukan Dia berkuasa, surga bumi sujud menyembah Dia. Hey, Kau dahsyat Tuhan. Oh, 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 oh. Tiada sepertimu. Hey, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi. Amin. Serukan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat, kuasa, seluruh bumi sujud. Allahku dahsyat, serukan namamu. Haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan. Semua magalah kita serukan Allahku dahsyat, Allahku luar biasa, Allahku dahsyat. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Oh, kami datang menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Malam ini kami fokus untuk menyembah Tuhan, membawa ukupan yang harum buat Tuhan. Bertahtalah atas pujian penyembahan kami Bapa. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Yes, Lord. Jesus, you're the cup that won't run dry. Mari nyatakan. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Amen.
I see you face to face, nothing in this world will satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world, nothing in this world will satisfy. Oh Jesus, 'cause Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. Oh, you're never run dry. Nothing like your presence. Oh God, your presence. Nothing like your presence, oh. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me, to me, to me, oh, to me, to me. Oh, Jesus, oh. Mari gereja Tuhan, dengan hati yang haus dan lapar akan hadirat-Nya di tempat ini, angkat wajahmu, angkat tanganmu. Kami perlu hadirat-Mu, oh Tuhan. Penuhi hati kami, penuhi setiap hati kami. Oh Jesus, penuhi setiap kami Tuhan di tempat ini. Kami datang untuk menyembah. Oh Jesus, oh
hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh, jamah setiap kami. Ilalata shera la malakori la la she. Thank you, Lord. Kami tidak akan menyerah atas apapun juga, Tuhan. Sebab Engkau memiliki tujuan bagi setiap kami untuk kami genapi. Karena kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Kekuatan kami hanya saat kami di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Thank you, Lord. Ya Lord Jesus. Kiralata shi kiralapata kiralapata. Menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu, oh Jesus. Terbakar, bakar setiap hati kami, Tuhan, yang haus akan Engkau. Jamah setiap hati kami yang merindukan Engkau. Thank you, Jesus. Oh Yesusku, bawaku dekat di hati. Mari gereja Tuhan, angkat suaramu, nyatakan betapa Kau mengasihi. Oh, rasakan kasih Bapa di tempat ini. Oh Lord, bakar setiap hati kami, Bapa, dengan cinta mula-mula. Kami buka hati kami untuk Kau, Yesus, untuk Kau, Roh Kudus, selidiki hati kami. Menyenangkan-Mu, beri kami kemampuan, Tuhan, untuk menyenangkan-Mu. Berikan kami kemampuan untuk menyukakan Kau, Tuhan. Kami gak mampu tanpa Engkau. Oh Yesusku, bawa kami, Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu. Oh Yesus.
kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau juru selamat kami, Engkau segalanya bagi setiap kami. Kami butuh hadirat-Mu, kami butuh sentuhan-Mu Tuhan, kami butuh zaman-Mu Tuhan. Berilah sentuhan-sentuhan ilahi Tuhan, jamalah setiap kami, bangkitkan kami Tuhan jadi umat-Mu. Orala pasakara, 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 hirala pasakara. Engkau lihat hati yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Oh, puaskan yang lapar dan haus Tuhan. Jamalah setiap kami, urapi setiap kami, bangkitkan setiap kami menjadi Tuhan laskar-Mu. Oh, bangkitkan setiap kami Tuhan menjadi umat pemenang. Oh Tuhan, mencari anak yang berkenan di hadapan-Mu. Orang lapasakan datang kepada Tuhan saudara, temukan Tuhan saudara, jangan pedulikan apapun saudara. Ini saatnya mengampiri tahta ilahi. Ini saatnya memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ini saatnya mempersembahkan pemujaan hanya bagi Tuhan saja. Orang lapasakan, Engkau yang besar, Engkau yang mulia, Engkau yang agung Tuhan. Engkau kasih jiwa kami, jamalah setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, kami butuh sentuhan-Mu senantiasa. Biar yang lemah dikuatkan, biar yang sakit disembuhkan Tuhan. Oh Tuhan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Oh lapasakan, jama. Baik yang ada di tempat ini Tuhan, maupun yang ada di tempat-tempat dimanapun berada, yang ikut online Tuhan, jamalah setiap kami, sentuhlah setiap kami Tuhan, bangkitkan kami Tuhan, mencari laskar-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Oh Kau ada di tengah-tengah kami. Kami datang untuk beribadah padamu Tuhan. Bila sungguh-sungguh Engkau sering nyatakan hadirat-Mu, dan Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi Tuhan ibadah ini, berbicara pada setiap kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami dapat senantiasa petunjuk dari firman-Mu. Penuhi hamba-Mu Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu, sehingga sungguh-sungguh setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu saja. Kami tahu ada perkataan-perkataan ilahi yang luar biasa yang ingin Tuhan sampaikan pada setiap kami. Kami tahu ini waktu yang dahsyat, ini waktu yang luar biasa di dalam Tuhan. Ini waktu perkenanan Tuhan, ini waktu lawatan-Mu Tuhan, ini waktu Tuhan besar terjadi. Oh Tuhan, berbicara dan persiapkan setiap kami dalam nama, di atas segala nama, itu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami sekali lagi, semuanya dalam pengurapan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Teriakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Ya, beri tepuk tangan. Silakan duduk saudara semuanya. Bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ya, terima kasih pelayan praise and worship, karena pelayanannya kita diberkati oleh Tuhan. Siapa yang percaya kita akan sangat diberkati. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada ikut online dimanapun, di dalam kota, di luar kota. Saya lihat banyak sekali di luar pulau Ambon, di luar negeri juga banyak. Ya, Bu Webo New York ikut tadi saya lihat. Terus KA Jepang, Asia juga ikut. Ya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangannya sekali lagi. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan dengarkan dulu video kesaksian yang sudah disiapkan. Shalom, nama saya Selvia dan ini anak pertama saya. Hello, my name is Avner and I am 10 years old.
Nah, hari ini kita mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Efner. Efner ini, anak saya ini suka banget yang namanya matematika. Jadi dia suka mulai ikut yang namanya Olimpiade Internasional di bidang matematika. Nah, waktu itu ketika saya tahu ini lombanya dalam bahasa Indonesia, saya juga tanya sama Efner, Efner mau ikut gak gitu? Karena ini lombanya dalam bahasa Indonesia. Dan saya ingat waktu itu Efner bilang ya, Efner mau coba. Saya mulai bilang sama Efner ya, Efner bawa dalam doa, tiap hari bawa dalam doa minta Tuhan mujizat yang besar. Sampai pas tahap penyisihan di tanggal 28 September 2021, saya ingat banget itu di lombanya itu online. Dan didatangi satu guru pengawas ke rumah. Jadi untuk mengawasi selama Efner mengikuti perlombaan. Itu hanya ada satu kali lomba, dan habis setelah lomba, Efner datang ke saya. Waktu itu Efner bilang gimana kok? Yeah, so when I saw the questions, I panicked because they were very difficult, and at the end of the time, well, I couldn't finish all the problems, so I had to guess some of them. So it was basically very hard for me to do. Setelah 1 minggu, 2 minggu berlalu, hasilnya keluar dan sekolah kasih tahu Efner ini lolos. Saya tuh sampai gemeter banget, sampai bilang, Efner, ini kamu seperti kayak dapat 1 nyawa lagi. Tuhan mau buktikan kamu bisa. Ya, waktu berjalan setelah penyisihan itu kita lanjut ke tahap nasional. Dan tahap nasional ini ada 2 hari. Tahap pertamanya itu isian dan uraian. Iya, dan uraian. Dan besokannya dia harus lanjutkan dengan eksplorasi. Jadi, so when the nationals round began, the first part was going smoothly, but then the second part, due to an error in the system, then I lost 8 minutes of the time. And because of that 8 minutes loss, I didn't manage to finish one question. Even though if I had that 8 minutes, if there was no error in the system, I could have finished that question. Akhirnya dilanjutkan juga ke lomba hari kedua. Hari kedua berjalan dengan baik. Akhirnya saya bilang Efner, tapi Efner saya sih tahu gitu loh. Efner tetap merasa khawatir ya kok ya. Iya. Keep asking, kenapa dia nggak bisa dapat tambahan waktu. Tapi ya itu peraturan dari lomba, emang waktu terus berjalan dan nggak bisa ditambahkan waktu. Akhirnya saya bilang sama Efner, ya udah semua kita udah lakukan yang terbaik, Koko udah lakukan yang terbaik, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Belajar ucapkan syukur. Pas hari pengumuman itu juga ada aja kejadian saat dilakukan ya kok ya. Yeah, and then the bronze and the silver went smoothly, but when it was the time for the gold for the primary section, there was an error in the live stream, and then it was loading and loading. When it finally went back to normal, then it already skipped a few of the gold medalists, and my name was not on the rest of the gold medalists. Saya cuma bisa bilang waktu itu ucapkan syukur, ucapkan syukur. Akhirnya Koko tenang, kita coba tunggu juga karena ke-skip yang emas. Jadi kita nggak tahu either Koko itu bakal dapat medali emas atau dia bisa juga nggak dapat gitu, nggak dapat sama sekali medal. Makanya kita khawatir, tapi karena ke-skip akhirnya kita nunggu cuma bisa nunggu ya kok ya. Akhirnya sampai tiba-tiba satu orang SMS saya, Koko Efner masuk medali emas. Hah, yang mana? Saya cek, dia kasih bukti screenshotnya fotonya Efner dengan medali emas. Saya saat itu, Koko, you get gold medal. Saya sampai teriak gitu, karena kayaknya nggak percaya gitu. Karena saya pikirnya ya udahlah kalau nggak dapet. I didn't expect myself to get a gold medal, but then yeah, whatever happens, then it's all Jesus' plan. Yeah, it was a big miracle. I didn't expect it to happen at all. Gold medal was very hard. There were only like 10 people in the gold medal. That get a gold medal. So it was very hard to be one of those 10 people. Yeah, tens of thousands of people. Jadi benar-benar ini kalau bukan hanya karena Tuhan, kami tahu itu bukan karena Efner ya. Yeah. Itu pasti pertolongan Tuhan. Gak sampai di sana saja, juga kita masih punya lagi mujizat yang Tuhan lakukan. Akhirnya Efner melewati tes dan dia juga melewati interview di sekolah, dan puji Tuhan ya, berapa hari yang lalu mujizat lagi ya, saya dapat scholarship-nya untuk 2 tahun. Iya, dia benar-benar mujizat Tuhan. Iya, kami benar-benar merasakan kalau Tuhan itu menyertai Efner dari dia lomba sampai dia bisa mendapatkan beasiswa yang menurut saya karena di dalam pandemi ini juga kita juga merasakan biaya untuk uang sekolah itu sangat berat, dan saya nggak pernah kepikiran gitu loh kalau Tuhan bisa siapkan sesuatu itu lewat beasiswa gitu.
Jadi saya mengajak semua jemaat juga untuk tetap setia dalam perkara yang Tuhan berikan. Karena saya tahu setiap orang punya masalahnya masing-masing, setiap orang juga punya jalannya masing-masing. Nah ini yang seperti Evner alami, kami belajar tetap setia, kami tetap bawa terus dalam doa. Kami percaya pasti Tuhan berikan yang terbaik. Juga jangan lupa ibadah, jangan lupa baca firman setiap hari. Karena pagi-pagi saat saya baca renungan harian, saya mendapatkan rema itu, sehingga saya merasa lebih damai untuk menjalani setiap harinya gitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, haleluya, beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan keberhasilan, Tuhan yang memakai untuk menjadi saksinya. Tepuk tangan yang meriah. Orang tuanya adalah pelayan Tuhan ya di gereja kita di Jakarta. Ya, biarlah semua jemaat, semua pelayan Tuhan diberi ya kemampuan daripada Tuhan. Anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya sekarang kita masuk firman Tuhan saudara. Seri khotbah mujizat penyembahan. Jadi kita sedang diajarkan betapa luar biasanya ada mujizat dalam pujian penyembahan. Hari ini sesi terakhir saya percaya ini penting sekali saudara dengan tema ya kesukaan Tuhan. Dengan tujuan supaya kita mulai belajar bagaimana menjadi orang kesukaannya Tuhan. Siapa ingin menjadi orang yang tidak disukai Tuhan? Nah, tidak jadi saudara. Siapa yang rindu menjadi ya orang kesukaannya Tuhan? Angkat tangan, beri tepuk tangan. Berarti firman ini untuk kita semua yang ada di sini, juga yang ada di online saudara. Menjadi kesukaan Tuhan. Saya percaya saudara, ada orang-orang tertentu yang disukai, sangat disukai oleh Tuhan saudara. Ya dalam segala hal pasti kita juga ada ya, hal yang kita sukai, Roma yang kita sukai. Seperti ini misalnya saudara. Ya tempat yang kita yang paling sukai seperti ini. Makanan yang paling kita sukai seperti ini saudara. Jadi sekali lagi demikian juga dengan Tuhan. Ada orang-orang yang sangat disukai. Nah apa Tuhan kalau begitu pilih kasih. Katanya Tuhan mengasihi semua orang. Betul, Tuhan mengasihi semua orang. Ya betul. Tetapi tetap ada orang-orang tertentu yang karena hidupnya menjamah Tuhan, memberkati Tuhan, membuat Tuhan itu sangat mengasihi. Saudara, kalau kita jadi orang yang sangat disukai oleh Tuhan, maka anugerah itu mudah sekali. Grace itu mudah sekali. Kasih karunia itu mudah sekali. Kemurahan-kemurahan Tuhan itu sangat mudah datang dalam kehidupan kita. Saya ajak saudara tangkap sungguh-sungguh. Saudara bisa tangkap, saudara bisa lakukan. Itu anugerah yang sangat besar bagi setiap kita. Nah kita bisa belajar dari Daud. Sekali lagi Daud itu sudah semua kena orang yang sangat cinta Tuhan. Tapi juga orang yang sangat dicintai Tuhan. Atau sangat dikasih oleh Tuhan. Sehingga dia hidup dalam kasih karunia. Sehingga hidup dalam kemurahan-kemurahan Tuhan. Hidup dalam kebaikan Tuhan. Saudara. Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan. Setelah Saul disingkirkan. Jadi adalah semua orang dikasih, nyatanya Saul sempat disingkirkan. Allah mengangkat Daud, ya. Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Ya mereka, ya tentang Daud Allah telah menyatakan. Saudara, saya ulangi, ya Saul disingkirkan, Daud diangkat menjadi raja. Ya tentang Daud Allah telah nyatakan apa? Aku telah mendapat Daud bin Isai. Jadi bagi Tuhan itu seperti menemukan sesuatu. Cari. Wah bagus. Aku telah menemukan Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. Jadi Daud itu berkenan di hatinya Tuhan. Sama kadang-kadang kita carilah. Ya barang apa itu saudara. Tiba-tiba wah itu aku senang sekali. Berkenan di hatiku kata Tuhan. Dan yang melakukan segala kehendakku. Ada sebabnya. Kenapa Daud itu sangat berkenan di hatinya Tuhan. Sampai dia dapat kasih karunia yang luar biasa daripada Tuhan. Sampai dipilih menggantikan Saul. Karena Daud ya melakukan segala kehendakku. Saudara.
Itu sesuatu yang harus kita tahu. Karena dia orang yang dikatakan melakukan segera kehendak Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris sering disebut who shall do all my will. Atau yang akan melakukan semua keinginanku. Keinginan Tuhan, itu yang dilakukan Daud. Kehendak Tuhan, itu yang dilakukan Daud. Kesenangan Tuhan, itu yang dilakukan Daud, saudara. Sehingga sungguh-sungguh, saudara, dia mengalami kasih karunia, dia mengalami anugerah dan yang luar biasa. Kalau kita ketemu dengan orang seperti ini juga sama, pasti yang membuat kita itu punya pelakuan yang khusus, saudara. Nah, karena setiap orang punya seleranya sendiri, kesukaannya sendiri, hobinya sendiri, saudara. Ya, Daud dengan Saul beda sekali. Daud mengerti apa itu kesukaannya Tuhan. Tadi yang melakukan segala kehendakku, keinginanku, kesukaanku. Nah, saudara, Daud itu belajar seperti itu, perintah Tuhan dilakukan. Tapi bukan hanya perintah Tuhan untuk aturan hukumnya saja. Dia suka melakukan apa yang diingini Tuhan, apa yang disukai oleh Tuhan, saudara. Dan saya percaya itu mendatangkan kasih karunia. Itu yang membuat dia sekali lagi menjadi orang kesukaannya Tuhan. Orang kesukaan Tuhan. Kalau kita juga sama, belajar seperti Daud, belajar terus berusaha melakukan apa yang dikehendaki, apa yang diingini, apa yang jadi kesukaannya, pasti kita juga akan mengalami seperti Daud yang terkenal, yang dicintai Tuhan, disukai Tuhan, diberkati Tuhan, dapat kasih karunia, kemurahan-kemurahan yang luar biasa, saudara. Nah, saudara bisa tanggap itu yang pertama. Dan luar biasanya, saudara, selain Daud itu sudah melakukan sesuatu yang jadi kesukaan Tuhan, yang sudah sangat terkenal melalui pujian penyembahan khususnya pribadi, sampai dia berkata 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Betul nggak? Itu kesukaan Tuhan. Dia disukai oleh Tuhan. Tuhan itu suka pujian dan penyembahan, saudara. Dia disukai. Lalu setelah dia menjadi raja, bukan hanya dirinya, dia mulai membangun satu tempat ibadah supaya apa? Bukan hanya dia, semua rakyatnya, semua tentaranya, semua dibawa ke itu juga sama, melakukan yang disukai Tuhan, melakukan yang dikehendaki Tuhan, melakukan yang diperintahkan Tuhan. Maka dibangunlah, kita sudah kenal semua, Pondok Daud, saudara. Nah, Pondok Daud juga sama, saudara. Daud bangunnya adalah sesuai dengan yang diingini Tuhan, sesuai dengan kesukaannya Tuhan. Beda dengan yang dulu, misalnya tabernakel Musa, itu beda sekali, saudara. Sehingga juga itu mendatangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kisah Rasul 15 16-18 yang sudah sangat terkenal. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Jadi sampai ikatan Tuhan akan dibangun kembali sampai perjanjian baru. Ini sudah lama, ribuan tahun. Tuhan masih berbicara lagi akan dibangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Pondok yang pernah dibangun oleh Daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali. Tuhan berkatakan bangun kembali seperti itu karena itu kesukaannya Tuhan. Saudara, dibangun kembali dan akan kuteguhkan, saudara. Sungguh-sungguh nanti teguh supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula. Jadi pertama kita bisa belajar bagaimana menjadi kesukaan Tuhan. Kalau saudara belajar di sini, Daud jelas sekali, mudah sekali, karena dia melakukan semua yang dikehendaki Tuhan, yang diingin Tuhan, yang disukai oleh Tuhan, sehingga otomatis
Tuhan itu suka dengan Daud. Bahkan bukan sekali 2 kali, saudara. Setiap hari saja 7 kali sehari, saudara. Itu juga menjadi kesukaannya. Kesukaannya Tuhan jadikan kesukaannya dia, saudara. Jadi klok gitu, saudara. Sehingga sungguh-sungguh ya dia menjadi kesukaan. Saya doakan sama setiap kita, setiap jemaat Tuhan menjadi jemaat yang disukai Tuhan. Disukai Tuhan, disukai Tuhan, kesukaannya Tuhan. Lakukan apa yang dikehendaki, lakukan apa yang difirmankan. Khususnya lakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kalau lakukan yang diperintahkan Tuhan banyak, saudara. Tapi kalau yang tahu hatinya Tuhan, yang tahu seleranya Tuhan, yang tahu yang disukai Tuhan, itu Daud luar biasa sekali, saudara. Dia hidup dalam perjanjian lama, tapi dia tahu tentang perjanjian baru. Sehingga dia lakukan yang memang disukai Tuhan. Sama atau saudara, saudara datang di mana lah, oh orang rumahnya sudah tahu, ini sukanya sup buntut gitu, saudara. Dibuatkan sup buntut, kesukaannya dia, lah suka gitu, saudara. Kalau dibuatkan yang gak suka, wah gak cocok ini, saudara. Makan saja sulit gitu, saudara. Ya, jadi sekali lagi itu yang membuat Daud menjadi seorang yang disukai oleh Tuhan. Dia dulu hanya seorang gembala, ya 2-3 ekor domba. Tapi sejak remaja dia melakukan yang disukai oleh Tuhan. Waktu dia sendirian mungkin di padang sambil menjaga domba, dia bersama Tuhan saja, saudara. Dia mempersembahkan pujian, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Tuhan itu suka, saudara. Akhirnya diangkatlah oleh Tuhan, saudara. Setiap kita sama. Biarlah setiap kita, keluarga kita, kelompok saya kita, departemen, saudara, gereja kita menjadi gereja yang disukai oleh Tuhan. Ya, seperti Daud, saudara. Nah, saudara, kita akan belajar juga kenapa pondok Daud yang dibangun Daud itu juga menjadi tempat kesukaan Tuhan sampai mau dibangun kembali, harus dibangun kembali pada akhir zaman. Ada 3 alasan ya pondok Daud disukai oleh Tuhan yang akan kita pelajari, saudara. Yang pertama, pondok Daud tidak ada penyekat menuju tabut perjanjian. Di pondok Daud dengan tabernakel Musa itu beda. Tabernakel Musa itu banyak penyekatnya. Pertama masuk pintu halaman saja, saudara. Hanya halaman. Harus, saudara, bisa lewati pintu berikutnya masuk ruangan suci, itu, saudara. Ya, setelah itu juga harus lewati lagi tirai baru bisa masuk ruang maha suci. Dan di tabernakel Musa tidak semua orang boleh masuk, hanya imam besar. Itu saja 1 tahun sekali, saudara. Harus sungguh-sungguh menguduskan diri dan macam-macam gitu, saudara. Jadi jauh, saudara, Tuhan itu. Tapi Daud beda. Waktu dia bawa tabutnya, bawa ke tempatnya, bangunkan pondok Daud, saudara. Hanya pondok Daud saja, saudara. Sehingga tidak ada lagi pembatas. Semua imam bisa datang ke situ untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Sehingga ada hubungan yang dekat. Sehingga ada hubungan yang lebih intim lagi. Saya percaya itu lahir dari hubungan Daud dengan Tuhan sendiri. Daud punya hubungan yang intim. Daud punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara. Oh, sehingga kalau saudara bisa pelajari ya di pondok Daud, pujian penyembahan penuh dengan itu ada ya pujian penyembahan, ibadah yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Saya percaya itu yang disukai oleh Tuhan. Itu yang dinantikan Tuhan. Itu yang menyenangkan Tuhan. Itu yang buat Tuhan hadir. Itu yang membuat Tuhan berkarya luar biasa. Jadi sekalian kita belajar tentang pondok Daud. Pondok Daud bisa dilakukan secara pribadi. Pondok Daud dilakukan di dalam gereja. Semua kalau kita memuji, menyembah Tuhan, saudara, itu yang intinya adalah hati yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan karena kasih. Daud itu mengasihi Tuhan. Setiap kali dia memuji Tuhan, bukan nyanyi, bukan hanya mulutnya, saudara, bukan hanya syairnya, tapi sebelumnya
Ya kalau dulu disebut Mazmur, kalau sekarang itu uro-uro gitu. Saudara. Ya perkataan yang dibuat lagu. Ku cinta kau, misalkan betapa besarnya. Itu perkataan, dia sedang intim dengan Tuhan. Dia sedang memuji Tuhan. Dia sedang menghormati Tuhan. Itu hubungan yang intim, hubungan yang nyata. Saudara. Karena ibadahnya, ibadah yang penuh dengan keintiman Tuhan. Ibadah yang dekat dengan Tuhan. Saya percaya siapapun yang dekat dengan seseorang pasti mendapat kelebihan, kemurahan, fasilitas yang luar biasa. Pasti lebih mudah, saudara. Untuk ini dan itu, kenapa? Hubungan yang dekat, saudara. Nah, itu satu hal yang sangat penting. Jadi sebetulnya kalau kita ingin jadi orang disukai, gereja yang disukai oleh Tuhan, gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang dipakai Tuhan, sebetulnya bukan besarnya gedung. Sebetulnya bukan semua fasilitas yang ada. Sekali itu penting, tapi itu bukan yang nomor satu. Itu nomor dua. Jemaat senang, wah gedungnya besar. Jemaat senang, mungkin fasilitasnya, musik dan macam-macam. Tapi bagi Tuhan, yang nomor satu bukan gedungnya. Bagi Tuhan, yang nomor satu bukan fasilitas. Bagi Tuhan, bahkan nomor satu bukan suaranya. Suara untuk kita manusia senang diberikan. Tapi bagi Tuhan, hati yang cinta Tuhan. Hati yang intim dengan Tuhan. Hati yang mendekat pada Tuhan. Secara pribadi semua orang, mau suaranya pelo, mau suaranya ya fales apapun, hati ini yang dilihat oleh Tuhan. Kalau saudara lakukan seperti itu, saudara akan lihat Tuhan diberkati. Tuhan itu suka. Tuhan itu akan nyatakan dirinya. Tuhan itu akan berkarya secara luar biasa. Kita lihat apa yang dikatakan Daud. Mazmur 63 ayat 1 dan seterusnya. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Padang gurun, saudara ya. Ya Allah, ya Engkaulah Allahku. Kalau saudara bisa terus perhatikan semua kata-katanya Daud itu kata-kata seperti sedang berbicara. Ya Allah, saudara ya. Ya Engkaulah Allahku, seperti sedang mengucap satu, aku mencari Engkau. Dia berkata kepada Tuhan, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu padamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Jadi ungkapan isi hati Daud kepada Tuhan. Enggak terlalu disusun ya syair yang indah ini. Bukan, itu keluar dari hati yang rindu akan Tuhan. Hati yang cinta akan Tuhan. Hati yang mencari Tuhan. Butuh Tuhan, saudara. Itu ya yang menjadi kesukaan Tuhan. Karena Tuhan selalu lihat hati. Demikianlah aku memandang padamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dia memandang, ya kan? Aku melihat kemuliaanmu, kebesaranmu, kegagahanmu. Ya ayat 4. Ya sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Ya bibirku akan memegahkan kau. Dia berkata selalu, oh kasih setiamu lebih daripada hidup. Dibuat lagu juga, saudara. Kasih setia Tuhan. Jadi semua itu seperti ungkapan isi hati yang disampaikan pada Tuhan. Karena cinta Tuhan. Karena saudara menghargai Tuhan. Karena menghormati Tuhan. Karena menyatakan kebesaran Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku. Dia aku akan memuji seumur hidupku. Dan ya menaikkan tanganku demi namamu. Semua kata-kata saudara perhatikan. Ini ungkapan secara hati dan hati, saudara. Secara pribadi, saudara. Etam seperti dengan lemah dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji apabila aku ingat padamu di tempat tidurku, ya merenungkan Kau sepanjang awal malam. Bahkan dikatakan ini sudah menjadi gaya hidupnya. Bukannya sekedar dia suka pujian penyembahan kepada Tuhan. Dia berkata 7 kali sehari, itu banyak, berarti setiap hari
7 kali. Dan dia 3 kali berlutut menyembah berdoa. 7 kali. Dia berkata bahkan setiap di tempat tidurnya. Gak langsung belesek gitu saudara. Ada orang kalau sudah pulang kerja tidur sudah lupa. Terima kasih dengan cerita enggak. Sudah langsung saja lupa gitu. Pagi-pagi bangun tidur saudara. Ingat Tuhan enggak? Ingat HP gitu saudara. Biasanya kan gitu saudara. Tapi di hati Daud beda. Yang menjadi sukaan Daud beda. Selalu. Setiap hari 7 kali. Itu luar biasa sekali saudara. Sampai di tempat tidurnya. Saudara lihat ini tadi saudara. Merenungkan kau sepanjang kawal malam. Saudara bisa lihat Daud sedang mengungkapkan hatinya. Betapa dia cinta Tuhan, rindu Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan di dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Dia katakan Tuhan melindungi, aku tetap bersorak-sorai. Jiwaku melekat padamu. Tangan kanan-kananmu menopang aku. Terus semua itu ungkapan isi hati saudara. Bukan dibuat-buat atau dihafalkan atau apapun. Itu adalah hubungan yang dekat. Hubungan yang intim saudara. Antara Daud dengan Tuhan. Di pondok Daud juga sama. Dibuatnya seperti itu saudara. Bukannya sekedar nyanyian pujian. Bukan sekedar nyanyian penyembahan. Bukan. Itu ungkapan hubungan yang intim, yang dekat. Saya tambah satu lagi, Mazmur 27 ayat 4. Satu telah ku minta pada Tuhan. Itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Dia berkata ke rumah Tuhan itu jadi kerinduannya, keinginannya. Seumur hidup dia berkata ingin ada di rumah Tuhan. Untuk apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan. Luar biasa. Untuk menikmati baiknya, hadiratnya. Saudara, dia lihat sesuatu yang luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Ya sampai di rumah Tuhan datang itu luar biasa. Jadi sekali lagi saya adalah belajar. Ini untuk pribadi juga untuk pondok Daud. Saya ajak semua kalau pondok Daud, saudara, tujuannya ada itu hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu luar biasa. Pelayan pondok Daud, ya ikut melayani pondok Daud. Ya, itu yang terpenting di situ. Kunci, ya pujian penyembahan yang sejati, yang sungguh-sungguh ada hubungan dengan Tuhan, yang membuat Tuhan itu hadir, yang membuat Tuhan itu disukakan, yang membuat Tuhan berkarya nyata. Kalau memang dari hati yang murni seperti Daud. Bukan hanya liturgi saja, saudara, tapi sungguh-sungguh ada keintiman. Ya, saudara lakukan seperti itu, baik untuk pribadi, ya untuk ibadah, khususnya juga di pondok Daud, saudara. Jadi gitu, saudara, ya ada itu. Boleh saja, sorak-sorak boleh enggak di pondok Daud? Boleh. Loh katanya intim bau baca. Intim itu kalau sedang bincang-bincang biasa. Sedang kalau kita di rumah. Kalau kita sedang datang, ya misalnya kita dari luar negeri pulang. Wah itu ada anak kita. Wah papi, mami. Itu kan intim dah. Itu kan dikit dah. Sama itu sorak-sorak Tuhan. Hebat luar biasa. Yang penting sungguh-sungguh dari hati. Yang cinta Tuhan. Yang intim saudara. Bukan keras pelanya, bukan ya metode ini dan itunya, tapi hati yang intim karena cinta, ingin menyukakan hatinya Tuhan. Lah beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Lalu yang kedua, saudara, yaitu di pondok Daud penuh dengan pujian penyembahan. Sekali lagi penuh dengan apa, saudara? Pujian penyembahan itu Daud, saudara. Pujian penyembahan itu ciri khasnya Daud. Beda sekali dengan tabernakel Musa. Tabernakel Musa ada pujian penyembahan, tapi bukan dari ciri khasnya. Tidak dominan di situ. Ada ini, ada ini, ada ini. Tapi kalau berbicara tentang pondok Daud, ya pujian penyembahan
itulah Pondok Daud. Kalau bicara Tuhan ingin bangun kembali Pondok Daud, ya ibadah yang penuh dengan pujian penyembahan, sudah pasti itu menjadi ciri khasnya, saudara. Jadi itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, jadi harus tahu kalau bicara Pondok Daud ya pujian penyembahan. Kalau gereja mau ikut masuk dalam pemulihan Pondok Daud, ya gereja itu pasti ya banyak sekali bangkit dalam pujian penyembahan, saudara. Sehingga sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh Daud, sehingga sungguh-sungguh mengalami seperti yang dialami oleh Daud, sehingga sungguh-sungguh mengalami breakthrough yang luar biasa sekali. Ya, jadi pujian penyembahan itu seperti itu, saudara. Dan bukan sekedar hobi. Ada loh orang, hobiku memang nyanyi kok. Lah nyanyi terus, itu bukan pujian penyembahan, saudara. Betul enggak? Ya, ada loh orang memang senangnya nyanyi kok. Yuk nyanyi terus, itu beda. Itu memang hobinya nyanyi. Tapi kalau mau masuk di pemulihan Pondok Daud, bukan karena hobinya nyanyi, tapi karena cintanya kepada Tuhan. Maka suka memuji Tuhan. Betul, saudara? Maka saudara, menyembah Tuhan itu menghargai, itu mengindahkan Tuhan, itu menghormati Tuhan. Ada saatnya harus, saudara, menghormati Tuhan. Ada saatnya bersorak-sorai pujian untuk Tuhan. Seperti tadi orang tua pulang, anak dulu, wah papi mama misalnya gitu. Itu hubungan yang nyata, hubungan yang dekat, hubungan yang intim, saudara. Jadi harus bisa dibedakan. Ya bukan karena diperintah, bukan karena hobi, bukan karena ABCD, tapi memang memuji Tuhan, tapi memang menyembah Tuhan. Penyembahan itu sikap hormat. Penyembahan itu sikap menghargai, respect. Contoh ya, itu yang membuat Tuhan suka. Contoh ya, kalau saudara di luar, di rumah sajalah, bukan dipuji, dicela terus, dicela terus, dicela terus, dicela terus. Seneng atau senep? Salomo sampai kata, wah berat kumpul dengan wanita yang terus ribut terus. Lebih baik di sotoh sudut, sotoh rumah. Dan gak enak, saudara, betul gak? Pujian tapi yang tulus ya, saudara. Bukan manipulasi ya. Pujian yang tulus. Setiap orang pasti punya baiknya, punya kurangnya. Betul gak? Kalau baiknya dipuji atau dihargai, itu beda. Itu menjadi kesukaan. Itu memang dari Tuhan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tuhan itu ya seperti itu, saudara. Lah, kadang-kadang juga tadi penyembahan itu seperti sikap tadi, hormat, respect. Daud berkata, pada zaman Saul kita tidak mengindahkan Tuhan. Tidak mengindahkan. Ada Tuhan enggak dianggap. Betul gak, saudara? Kita tidak menghargai Tuhan. Kita tidak hormati Tuhan. Dianggap ada, ya tidak ada. Seperti gak ada apa-apa gitu, saudara. Beda. Kalau saudara datang di satu tempat, orang di situ respect. Orang situ tuh nyambut dengan baik. Orang situ tuh ya menghargai. Beda. Jemaat datang saja perlu pelayan Tuhan. Coba disambut, dihargai. Orang tuh suka. Kalau datang nggak dianggap, oh siapa ini datang boleh, nggak datang ya nggak apa-apa. Pokoknya jangan duduk di kursi saya, lah apalagi itu aja. Orang nggak respect. Jadi Pondok Daud itu penuh dengan pujian, sungguh-sungguh muji, tapi juga penyembahan. Itu menjadi tempat favoritnya Tuhan. Itu menjadi tempat kesukaannya Tuhan. Kenapa? Saudara dengar. Itulah surga, suara surga. Tuhan Maha Kuasa, Maha Bisa, Maha Karya. Dia menciptakan surga, dia bangun yang menjadi paling kesukaannya dia. Ya, saudara kalau saudara lihat konglomerat mau bangun rumah kan dia cari sukanya apa bisa toh, apalagi Tuhan. Jadi waktu dia bangun surga, dia melengkapi, dia bangun apa yang paling disukai oleh Tuhan, yaitu pujian penyembahan. Maka salah satunya diciptakan malaikat. Betul saudara, siang malam memuji, menyembah Tuhan. Jadi itu adalah suasana surga. Jadi itu adalah
keadaan surga. Tuhan ciptakan seperti itu, Tuhan itu nyaman. Maka Tuhan senangnya bersamanya di surga. Daud tahu itu kesukaannya Tuhan. Dan hebatnya Daud tahu, dan Daud itu berusaha menyediakan di dunia ini seperti di surga. Yang disukai oleh Tuhan itu seperti itu. Waktu dia pribadi dia suka nyembah Tuhan, dan dia ngalami sendiri Tuhan berkenan di dalam hidupnya. Tuhan hadir dalam hidupnya. Tuhan nuntun dia, Tuhan angkat dia, Tuhan beri kemenangan dan kasih karunia. Maka waktu bangun pondok Daud, dia bangun seperti itu. Yang paling disukai oleh Tuhan, sehingga Tuhan suka datang. Karena itu memang yang paling sukai di surga. Tadi Tuhan bangun apa yang dia paling suka, maka dia suka selalu bersemayan di surga. Waktu Daud bangun seperti yang di surga, Tuhan kaget, ini manusia, ini di dunia bangun seperti yang kau sukai. Tuhan gak bisa diam. Langsung dia berkata, aku bertata di atas pujian penyembahan. Dia nyatakan hadiratnya, dia tolong Daud, dia sertai, dia berkati, dia beri kemenangan, dia nyatakan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Karena ini sebetulnya suasana surga. Kalau saya merenungkan tentang Daud itu hebat. Kenapa? Kalau sekarang mudah. Zaman dulu sejarah manusia, sejak dari Adam, belum ada pujian penyembahan itu, belum ada. Dia sendiri sejak kecil remaja suka muji nyembah Tuhan, bergaul dengan Tuhan, sampai kenal Tuhan, sampai kena isi hatinya Tuhan, kesukanya Tuhan. Dan itu yang melakukan apa yang Tuhan sukai, yang melakukan apa yang Tuhan ingini, yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia bangun, sehingga itu jadi kesukaan. Dan sudah enggak ada pun, Tuhan berkata, Tuhan ingin membangun kembali pondok Daud. Ya, jadi itu penuh dengan pujian penyembahan. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Bangun, maka Tuhan berkenan, Tuhan berkarya, dan itu luar biasa. Dan saudara, sama Daud, kalau di surga 24 jam per hari, nggak pernah berhenti. Daud bangunnya juga sama. Pokok semua seperti yang di surga, ya dia belajar untuk mengadakannya di muka bumi juga senantiasa ada pujian penyembahan, pujian penyembahan, pujian penyembahan, pujian penyembahan. Maka saya ajak saudara, hidupmu ya bukan waktu masuk doa pujian penyembahan, senantiasa. Jangan banyak mengeluh. Mengeluh itu enggak ada pujiannya. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak khawatir, jangan banyak negatif-negatif terus. Itu enggak disukai oleh Tuhan. Penuhilah hatimu, mulutmu, hidupmu, pujian penyembahan. Senantiasa belajar hidup dalam roh. Saya senang saudara, saya sering ngajar. Dimanapun saya berusaha, ini ada hadirat Tuhan. Berusaha menghargai Tuhan. Berusaha berbincang-bincang dengan Tuhan. Berusaha memuliakan Tuhan. Itu harus terus menerus. Itu sudah jadi kehidupan. Itu jadi gaya hidupnya Daud. Kalau 7 kali ya sehari terus saudara. 1 kali itu bukan 1 lagu, belum tentu. 7 kali sehari memuji-muji. Itu bisa seperti Daniel. Ya sekian lama. Hidupnya penuh itu. Bahkan saat pondok Daud benar-benar 24 jam. Itu luar biasa. Kita rindu saudara. Ya, ini nantinya akan kembali 24 jam. Ya, sekalipun ada COVID kita berusaha online-nya 24 jam. Tapi ya sekarang sudah mulai baik. Sudah jam 5 sampai jam 10. Ya, semua doakan juga. Ya, kita bisa akhirnya cepat bisa 24 jam onset lagi. Karena itu kesukaan Tuhan. Karena itu kesukaan Tuhan. Apa-apa sama kita menyediakan yang disukai, apapun pasti datang. Loh, betul, siapapun.
Orang di situ, wah itu tempat yang kita suka, kita pasti sana. Mau pergi lagi kemana? Situ aja. Makan di mana? Wah kita, saya suka aja makan di sana. Itu kesukaan. Ya mau pergi ya, mudah aja ke situ. Kesukaan. Itu mendatangkan hadirat. Itu mendatangkan perkenanan. Itu mendatangkan anugerah yang luar biasa. Ada ya saudara ilmu di dunia, tapi sebenarnya nggak boleh dibandingkan ini terlalu mulia. Tapi ini hanya hukum umumnya saja. Orang mengajari bagaimana bisa nangkap kupu-kupu. Jangan pok kejar terus kupunya lari. Tanam bunga-bunga saja, kupunya datang sendiri. Nah gitu saudara, di dunia itu ya tentang motivasi banyak pelajaran itu. Apapun lah untuk siapa, termasuk kita. Kalau itu tempat yang kita sukai, kita datang. Kalau itu makanan yang kita sukai, itu hobi yang kita sukai, pasti. Jadi Pondok Daud penuh dengan itu. Ya itu hubungan intim dan penuh pujian penyembahan. Saudara, ya menurut penelitian, saya dengar penelitian. Jadi Pondok Daud dengan istana Daud itu dekat sekali. Dekat. Sehingga kalau Pondok Daud pujian penyembahan, Daud ada di istana mendengar pujian penyembahan. Dekat. Ini juga bicara tentang kedekatan. Di situ ada, dia juga bisa terus mengikuti. Betul saudara ya. Jadi dekat. Sekali lagi saja isinya adalah hubungan yang dekat, hubungan yang intim karena cinta. Kalau cinta itu pasti ada pujian, cinta itu ada respect, menghargai, menghormati, saudara. Ya, sehingga sungguh-sungguh saudara pujian penyembahan berkenan kepada Tuhan. Dan ada satu lagi, saya dengar survei, waktu Daud membangun Pondok Daud, itu tempatnya lebih tinggi daripada istananya. Saya ulang ya, tempatnya lebih tinggi. Saya ingat waktu film, saudara ingat 2 minggu yang lalu film itu. Jadi Pondok Daud itu lebih di atas, istana Daud itu di bawahnya. Itu sikap apa? Hormat, penyembahan. Betul gak saudara? Sekarang aja di mana-mana masih ada toh. Enggak boleh lebih dari keraton. Dulu di Solo juga gini toh ya. Dulu kan gitu toh. Enggak boleh lebih tinggi. Daud bangunnya gitu. Artinya apa? Sikap hormatnya itu luar biasa. Sikap menghargai Tuhannya luar biasa. Sikap hormatnya. Dia mengindahkan Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Dia mendekati Tuhan. Dia intim dengan Tuhan. Dia bangun sungguh-sungguh pada Tuhan. Nah itu hal yang luar biasa. Saya bersyukur saudara, gereja kita itu diberkati Tuhan luar biasa. Bagi saya dipilih Tuhan. Karena kalau saudara bisa perhatikan ayat tadi, yang membangun siapa? Tuhan. Aku akan membangun kembali. Itu Tuhan. Hanya keinginan manusia gak bisa. Kalau kita bisa, itu karena Tuhan. Tuhan yang menggerakkan, kita menanggapi saja, bangun. Sehingga kita bisa mengalami, ya sudah berapa tahun, gak tahu sampai sekarang, mungkin 14 tahun atau berapa. Terus kita bisa lihat tuntunan Tuhan itu nyata. Seperti Daud senantiasa dituntun oleh Tuhan. Kita bisa lihat penyertaan karya Tuhan luar biasa. Lalu berapa tahun yang lalu Pak Jo gerakan sekarang jangan yang Solo. Semua di mana-mana. Wah, lalu mujizat, banjir mujizat, tsunami mujizat, betul gak? Dan banyak sekali saudara. Ya tidak terkirakan saudara. Itu luar biasa sekali mendatangkan anugerah yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Ya, lalu yang terakhir tergerak sendiri. Yang terakhir apa saudara? Tergerak sendiri. Daud itu hebat. Hanya orang yang cintanya sungguh-sungguh tergerak sendiri. Kita diperintahkan taat, bagus, sudah bagus. Tapi ada level yang lebih bagus. Tidak diperintah pun tergerak. Siapa yang nyuruh bangun Pondok Daud? Tidak ada. Daud sendiri. Karena dia ngalami dengan Tuhan. Waktu jadi raja, dia yang punya inisiatif. Dia yang tergerak. Dia yang ngajak rakyatnya. Dia ngajak bangsanya. Ayo, kita bawa tabut ke tempat kita. Kita bangun satu tempat ibadah. Untuk bisa menghormati, untuk bisa menghargai Tuhan. Inisiatifnya adalah dari Daud, tergerak sendiri.
Kalau enggak cinta, jangan sampai ketok ya. Nanti ketok ditunjuk aku disuruh bantu. Lah gitu saudara. Betul enggak saudara? Tergerak itu luar biasa beda saudara. Musa itu diperintah Tuhan. Waktu dari Mesir pergi. Di tengah jalan Tuhan berkata, bangun satu tempat ibadah. Supaya di situ aku bisa bersembahyang. Menyertai umatku. Bagus sekali lagi ya. Saat itu bagus. Tapi tidak disuruh tergerak sendiri. Hal yang baik loh saudara ya. Itu levelnya lebih hebat. Karena itu cinta. Saudara. Lalu Salomo itu bukan Salomo yang mau bangun. Itu Daud. Hanya karena Daud sudah perang, Tuhan berkata jangan kau anakmu. Betul gak? Jadi sebetulnya itu inisiatifnya Daud saudara. Tergerak sendiri. Wah, sehingga tempat itu waktu dibangun Tuhan itu sangat tersentuh. Ini orang yang hanya ingin menyenangkan hatiku. Ini orang yang hanya ingin mendekat padaku. Ini orang yang sungguh-sungguh. Wah, cintanya itu menggetarkan hatinya Tuhan. Masih ingat dia akhirnya satu hari lihat tabut itu di kemah. Tergerak lagi. Aku diberkati Tuhan istana. Bait Allah hanya di kemah. Aku mau bangun lagi. Bait Allah yang luar biasa besarnya. Yang luar biasa indahnya. Orang lihat nama Tuhan ditinggi. Tergerak. Tuhan tergetar lagi yang kedua. Sampai Tuhan berkata, aku tidak pernah merintahkan orang lain. Engkau tergerak lagi sendiri. Maka sekalipun aku sudah berkati, aku berkati engkau jauh lebih lagi. Ya, engkau kerajaan tidak akan goyah. Anak cucumu terus disertai, diberi kemuliaan, diberkati. Karena tergerak sendiri. Betul saudara? Karena tergerak sendiri. Saya percaya itu punya level yang sangat-sangat tinggi. Gak usah didorong-dorong. Mengapa engkau tidak mau datang? Ditarik-tarik mengapa gak mau datang? Didorong-dorong mengapa gak mau maju? Tapi Daudnya selalu karena cintanya. Cinta itu gak pernah mau jauh. Cinta itu selalu ingin dekat. Nyembahnya dekat. Datang kepada Tuhan. Doanya mendekat pada Tuhan. Bukan jauh. Saya yakin. Kalau ada yang sedang jatuh cinta. Atau dulu sedang jatuh cinta. Gak akan puas. Pacarannya online saja gak akan puas. Loh, betul gak? Puas gak? Gak akan puas. Pacarannya pasti onset. Kalau sungguh-sungguh jatuh cinta. Iya atau ya? Iya atau ya saudara? Iya. Dan luar biasa kita lihat ya apa yang dilakukan sungguh-sungguh menggetarkan hati Tuhan. Dan Tuhan lakukan hal yang luar biasa. Ya kita sudah dengar mujizat banyak sekali. Orang datang anaknya lumpuh saudara. Lalu disuruh masuk. Sementara dia doa anaknya bisa lari-lari yang lumpuh. Sampai nangis. Ada orang yang di PHK. Saudara suster. Wah bingung. Malah akhirnya dibuka jalan. Buka klinik sendiri. Saudara. Ada yang stroke disembuhkan. Tadi saya baca. Miom disembuhkan. Saudara. Kanker disembuhkan. Saudara. Ada rumah tangga dipulihkan. Ada keluarga yang dijamah diselamatkan Tuhan. Kalau cerita banyak sekali. Ya, kalau diceritakan banyak, nggak ada besa-besa. Nah, sekarang saya mau tutup dengan satu yang sangat penting. Ada kaitannya. Sebetulnya hari Selasa yang lalu, saudara, kalau saudara yang ikut pemuridan, saudara sudah tangkap. Saat ini, Tuhan itu sedang melawat kita. Saat ini adalah saatnya Tuhan itu sedang berkarya luar biasa. Ada Tuhan luar biasa, ada lawatan luar biasa. Saya cerita bebas saja ya, yang saya ingat. Saya lihat Pondok Daud Tuhan perintahkan kita terus ya. Tuntunan Tuhan sejak dulu. Saya selalu berkata firman Tuhan itu rema di gereja kita. Betul gak? Terima tahunan, ya bulan sampai ini. Waktu tahun 22 saya sudah berkata berulang-ulang Tuhan ya berkata bahwa tahun 22 Tuhan ingin lakukan yang besar. Betul gak saudara? Yesaya 60 digenapi lebih dahsyat. Belum ada apa-apa saudara. Kita enggak lihat. Tapi Tuhan terus bicara, terus bicara. Saya sampaikan berulang-ulang. Saudara-saudara pasti dengar berulang-ulang. Saudara. Ya kelihatannya enggak apa-apa saudara. Tapi kita bisa lihat mulai. Ya khususnya setelah
itu bulan Maret kalau nggak salah, Tuhan gerakkan doa puasa 21 hari. Doakan puasa. Setelah itu saya mulai melihat mujizat. Tuhan, itu mulai banyak sekali saudara. Saya percaya saudara yang mengikuti doa puasa itu 21 hari, pasti ada sesuatu yang saudara dapatkan. Ya, lalu terus saudara, setelah itu lebih lagi. Lalu saudara ingat 1 bulan yang lalu Tuhan bicara, bangun pusat kegerakan. Sebelumnya gini dulu, Tuhan berkata, hanya Roh Kudus yang bisa jadi jawaban. Maka doa puasa, ingat enggak? Lapar dan haus supaya Roh Kudus melawat. Saudara, salah itu Tuhan berkata, bangun pusat kegerakan. Bangun pusat gerakan. Anak dibutuhkan, ya penuai, dibutuhkan pekerja. Dan saya itu heran. Setelah itu saudara yang ikut pemuridan sudah dengar bulan ini. Tiba-tiba ya pertambahannya cepat sekali. Minggu pertama, minggu kedua, saudara, minggu ketiga. Ini minggu keberapa ya? Keempat. Tapi minggu ketiga kemarin itu membuat semua heran. Saudara tahu enggak? Minggu ketiga kemarin, saudara, yang datang tambah berapa? Tambah 4.000 lebih. 1 minggu ini, 1 minggu saja itu tambahnya 4.000 lebih. Semua sampai kaget, heran. Diawali Jumat Agung. Wah, Jumat Agung kita yang kebaktian pertama 4.000 lebih, saudara. Sampai ini penuh, semua penuh, saudara. Tiba-tiba ada sesuatu yang sedang Tuhan lakukan, saudara. Saya lihat Tuhan mulai bukakan luar biasa. Jadi semua youth lebih dulu. Wah, jadi makin terus bertumbuh. Sekarang youth di Jogja mulai, saudara. Ya, Solo harus bangkitkan lebih lagi, saudara. Jogja mulai terobosan. Tadi saya buka WhatsApp, saudara. Jogja sedang laporan, ya Pak, ini karena pakai daftar. Sudah nggak muat, habis, kurang gimana? Jadi yang daftar itu sudah melampaui target. Lalu saya lihat Pak Jo jawab, sudah dibuka minggu depan pendaftarannya harus tambah banyak. Jangan dibatasi. Tuhan sedang bekerja. Biar banyak orang bisa datang. Biar banyak orang bisa diselamatkan. Jadi sekarang kaum mudanya Jogja juga sudah mulai nggak cukup tempatnya. Ya mulai diluaskan. Tadi mereka masih minta itu. Saya lihat luar biasa. Anak, saudara. Saya dapat laporan juga sama. Waktu belum pandemi 1220, tahun 2020 841, tahun 2021 1233, ya kemarin yang terakhir 1328, naik. Saudara, kita lihat Tuhan sedang melakukan hal yang dahsyat, hal yang luar biasa. Tahu enggak saudara, saya mau berangkat di sini, tiba-tiba ada WhatsApp juga. Salah satu pelayan Tuhan kita sudah enggak melayani, saudara, 2 tahun lagi. Malah ngomong sendiri, Pak, aku tuh rindu. Wes lama enggak ke gereja. Aku rindu menyembah. Loh, ini kok Pondok Daud. Aku rindu menyembah Tuhan. Aku mau datang besok, mau nyembah Tuhan. Lalu saya kata, ayo melayani lagi. Ya Pak, ini masih berjuang. Karena sudah tahu lama 2 tahun lebih. Kok rasanya ayub-ayuban mau melangkah. Saya berkata, melangkah saja, saudara. Tiba-tiba orang dibukakan. Ingin. Sekarang sudah beda, saudara. Sekarang dengan bulan yang lalu, itu beda. Bulan yang lalu berat. Tapi bulan ini saya lihat, malah orang mulai butuh. Mulai rindu. Minggu kemarin saya melayani di Jakarta. Saya lihat gereja kita di mana-mana mulai mengalami kebangunan. Terus penuh, di mana-mana, saudara. Mulai lihat, saya 2 tahun gak kesana, orang baru banyak sekali. Saya gak kenal semua. Banyak sekali. Di mana-mana Tuhan mulai bergerak. Kalau minggu kemarin bisa tambah 4.000 lebih itu mujizat. Itu Tuhan besar yang sedang Tuhan janjikan. Itu kegerakan yang sedang Tuhan lakukan secara luar biasa. Menurut perhitungan, saudara. Jadi dari sebelum pandemi, semua jemaat pelayan itu sudah kembali 90-95%. Itu sudah kembali ibadah, itu sudah kembali melayani. Menurut data kita catat seperti itu. Dan saudara lihat, tiba-tiba nyata kok saudara. Tuhan gerakkan, bangun pusat kegerakan. Dulu awal tahun kan belum ada berita gitu, saudara, betul nggak? Lalu doa puasa.
Dan saya percaya ini saat yang luar biasa. Tuhan sedang persiapkan Tuhan besar. Tuhan sedang lawat umatnya. Sajak setiap saudara tangkap ini sungguh-sungguh. Berikan hidup saudara dipakai oleh Tuhan. Saya rindu karena sayang sekali ini adalah anugerah luar biasa. Ini kesempatan luar biasa. Tuhan akhir zaman jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Ini momentum kesempatan yang luar biasa. Ada Tuhan besar-besaran, ada lawatan Tuhan besar-besaran. Ya, sekali lagi saya rindu kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Dan saudara akan melihat kemuliaan. Sungguh-sungguh sekarang lawatan, pelayan Tuhan juga yang cari jiwanya. Dan ajak semua yang tidak ada, diajak untuk kembali lagi. Saudara akan lihat dan saudara akan tadi heran, tapi berbesar hati. Di Yesaya gitu, heran sampai tercengang, tapi berbesar hati, tapi bersukacita. Saatnya Yesaya 60 dilawat besar-besar. Semua bangkit, kelompok sel bangkit, semua pelayan Tuhan bangkit. Kita pujikan pujian, semua bangkit juga saat ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku mengasihimu Tuhan. Betapa hatiku. Biar lagu ini menjadi ungkapan isi hati kita pada Tuhan. Ya, betapa hatiku berterima kasih. Engkau mengasihi, Engkau menjadikan kami kesukaanmu. Engkau berikan Tuhan besar. Engkau lawat luar biasa. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat. Sekali lagi campurkan dengan segenap hati saudara. Oh, datang pada Tuhan seperti Daud datang pada Tuhan saudara. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Semua datang pada Tuhan saudara, semua datang pada Tuhan saudara. Ingkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Katakan apa yang ada dalam hati pada Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, Engkau panggil kami, Engkau pilih kami untuk membangun kembali Pondok Daud. Kami tahu semua adalah kasih karunia, semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang mengajarkan bagaimana
kami bisa melakukan pondok Daud dengan baik. Bagaimana kami boleh menjadi umat kesukaan-Mu, anak kesukaan-Mu Tuhan. Bagaimana kami boleh menjadi jemaat pelayan Tuhan kesukaan-Mu Tuhan. Bagaimana gereja kami boleh membangun pondok Daud yang Kau sukai Tuhan, yang memberkati hati-Mu Tuhan, yang Kau membuat Kau nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Engkau berkarya dan berkarya Tuhan. Kami bersyukur saat ini Tuhan, kami sudah melihat Tuhan besar sedang diberikan, lawatan besar sedang diberikan. Bangun setiap kami, Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, bangkitkan Tuhan seperti Kau mengurapi Daud. Roh Kudus berkuasa atas Daud, Tuhan berkuasa atas setiap kami, berkarya dalam gereja-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Roh Kudus yang memberikan hikmat pada Daud. Engkau Roh Kudus yang terus menuntun Daud. Engkau Roh Kudus yang mengurapi Daud sehingga berjalan di dalam tuntunan Tuhan, sehingga dia bisa melakukan yang terbaik yang Kau sukai. Orang apa berkata-kata Tuhan curah Tuhan, dengarkan setiap keputusan-keputusan komitmen kami. Metrekkanlah Tuhan, metrekkanlah Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami berjalan sesuai dengan firman-Mu ini. Jadi jemaat pelayan Tuhan yang Kau sukai, Tuhan biarlah Kau berkuasa atas kami. Roh Kudus berkuasa atas kami, Roh Kudus yang mengurapi setiap kami seperti Engkau berkuasa atas Daud. Berkuasa atas kami, atas gereja-Mu Tuhan. Dan terus Tuhan bawa kami dari langkah pada langkah, dari langkah pada langkah. Tuhan, kami terus doakan Tuhan yang besar-besaran, lebih besar dicurahkan Tuhan. Kami terima hujan awal, hujan air dicurahkan bersama-sama. Kami terima Tuhan, lawatan 3 generasi, anak-anak dipenuhi, orang muda dipenuhi, orang tua dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau yang berkarya, Engkau yang lakukan yang luar biasa. Bangkitkan setiap kami. Hamba-Mu berdoa, tidak ada satupun yang ketinggalan, tidak ada satupun yang tidak terpakai oleh Tuhan. Berikan setiap jemaat bisa melihat, bisa mengerti, bisa percaya, bisa tanggap, segera menanggapinya Tuhan. Dan sungguh-sungguh semua ikut terlibat dalam bagian ini. Orala pasa, orala pasa, orala pasa, orala pasa, orala pasa. Semua doa-doa kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Setiap jemaat terus makin mendekat, intim dengan Tuhan. Hidupnya penuh pujian penyembah, hidupnya selalu tergerak dengan apa yang Kau sukai. Selalu tergerak dengan apa yang Kau inginkan, tergerak dengan apa yang Kau katakan Tuhan. Seperti Daud Tuhan, itu kerinduan kami, sehingga menjadi orang yang sangat berguna di dalam tangan-Mu. Dan Kau yang berkarya. Semua doa juga kami buat di hadapan-Mu. Mereka yang berdoa untuk kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri kesembuhan. Terima Tuhan, mereka yang punya masalah keluarga, dipulihkan hubungan suami istri, dipulihkan hubungan orang tua anak, dipulihkan persaudaraan, dipulihkan. Mereka yang berdoa untuk masalah pekerjaannya, dipulihkan, studinya dipulihkan, bahkan dibangkitkan. Masalah keuangan dipulihkan, bahkan Tuhan berkati luar biasa supaya bisa jadi berkat. Orala pasal, kami tahu Roh Kudus, Engkau berkarya nyata, Engkau berbicara nyata, Engkau yang menuntut kami. Kami akan lihat lebih lagi dari kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Kami terima
Ini saat Tuhan besar-besaran. Kami terima saatnya lawatan Roh Kudus akan berkarya dengan nyata. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati menjadi kesukaan Tuhan. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadi berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Sudah diberkati kalian bersama-sama. Amin.